Mulai. Yakin nih, aduh aku mau dredeg langsung. Ini aku sih, Rek. Kita berumpi, Berumpi bareng. Oke. Yang pertama temanya tentang ulang tahunnya kita ya. Berarti pertama kita ini tidak suka panas. Oh iya, namanya apa? Anam. Namanya apa, Nam? Jadi siapa panas tak? Mbak coba ngomong, Mbak. Cek. Hai. Mbak Yufi. Halo. Coba. Halo. Oke, Fi. Ayo, ojo ana kesalahan teknis. Oke. Enggak ada Mas yang Lara gak gitu. Ya enggak, ini aja coba. Kenapa harus minta maaf? Oke. Oke, siap, silent, all. Si, apa sih tenan? Undika panas. Apa ya podcastnya? Lek untuk apa sih? Kapan? Bubika itu Namanya apa? Vika podcast ya. di radio aja. Di radio. Nah, Kan ini gak radio. di podcast. Di podcast aja. Di podcastin aja. Bilain. Yuk. Di podcast berarti Dinamika Podcast. Iya. Yo, sip. Di Jadi podcast. nama tuh baru iya. Oh my god. Ya Allah. Baru Kurang- hari ini kurang luar keren apa luar gitu. biasa kalian ya. Kurang keren apa kita ini? Luar biasa sekali. Nama baru terbentuk sekarang. Ya. Narasumber beberapa waktu yang lalu. Iya, enggak beberapa waktu. Ini 5 detik yang lalu. Jalan. Merahnya kurangin Siapa dikit. caranya ini? Hah? Merahnya kurangin dikit, turunin. Merah-merah. Merah. Mixer. Merah bola mata. Kena naik gitu. Top. Oke, Mbak coba ngomong lagi, Mbak Clara. Hari. Mbak Hari. Vi. Cek. Oke, sip. Oke, sip, standby, siap. 3, Hai. 2, 1. Halo, selamat sore. Selamat sore. Aduh, jadi ini podcast perdana. Yeay. Namanya tangan ya. namanya di podcast atau Dinamika Podcast. Wow, keren Dinamika Podcast. Udah kayak logo, udah kayak slogannya salah satu TV banget keren. Slogannya belum terpikir nanti deh. Tapi kali podcast pertama ini kita mau membahas tentang dinamika Universitas Dinamika sendiri. Apalagi besok tanggal 30 Mei mau ulang tahun yang ke-37 nih. Wah, 37. 30 Mei atau 30 April. Oh, Ayo. iya. April. Tadi ngomongnya apa ya? Mei. Oh, salah. Ayo. 30 April. Masa dia salah kayak 37. gitu. Wah, tinggal beda dikit ya sama kita ya. Iya, oh enggak kan bisa 17. Oh iya, aku 15. Oke, aku paling mas bayi. Oke, siang ini kita kedatangan dua narasumber. Mungkin bisa dikenalkan dulu dari Bu Aifin. Halo, namaku Aifri Ponawardani di Dinamika Universitas ini sebagai dosen di Prodi S1 Sistem Informasi. Oke, dan satunya Mbak. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Carla Siska. Saya di bagian marketingnya Unika. Oke, jadi sore ini kita mau membahas tentang Universitas Dinamika dari Penmaru dan juga salah satu dosen di Universitas Dinamika. Tapi ini dulu nih, saya kasih tahu tentang acara Disnatalis besok ini, Bu. Jadi tema yang kami ambil tuh Spirit of Movement. Oke. Ya, Spirit of Movement. Jadi gimana di tengah pandemi ini yang membuat kita harus di rumah aja, mahasiswa dan segala kegiatan harus diminimalisir ya. Itu kita harus tetap kreatif. Gitu. Oke. Gimana Bu menurut Ibu dan juga Mbak Kalra? Gimana duluan nih? Atau kita ini apa? Lomba-lomba nih jawabnya. Terus gak ada yang bisa dengerin. Iya. Mbak Carla dulu aja deh. Apa nih? Duluan nih jawab. Pendapat tentang Spirit of Movement. Spirit of movement, gerakan perubahan. Nggak harus dalam masa yang sekarang ini sih, maksudnya dalam keadaan kayak nggak menyenangkan di virus corona kayak gini, tapi di segala kehidupan kita tuh kita harus jadi perubahan sih. Gitu ya, setiap orang itu pasti ada belajarnya, ada berubahnya jadi lebih baik lagi gitu kan. Apalagi di situasi yang sekarang ini memang kita harus dituntut nih untuk melakukan sesuatu yang beda kayak biasanya. Yang biasanya kita bisa ketemu sama orang, apalagi di bulan puasa kayak gini biasanya kan kita kumpul-kumpul ya kayak habis buka puasa, ngabuburit, kumpul sama teman-teman bagi-bagi takjil. Sekarang nggak bisa. Gimana caranya tetap bisa produktif? Ya mungkin dengan diadakannya kayak podcast gitu juga bisa kan. Misalnya telepon teman-teman, video call sama teman-teman gitu kan. Jadi ya memang harus tuntut untuk bisa menjadi lebih baik lagi sih di zaman yang sekarang ini gitu. Berarti penggunaan teknologi juga semakin
maksimal gitu Betul ya. sekali, apalagi sekarang eranya digital kan, mau nggak mau kita harus belajar juga nih, yang dulunya nggak bisa pakai handphone, yang canggih, sekarang harus bisa, gitu kan. Berarti ada hikmahnya juga ya di Ada balik. hikmah, ya. Ada Everything happen itu bawah ini. for a reason. Semuanya terjadi itu karena sebuah alasan, ya. Berarti kita harus banget. mengambil hal positif dari segala Yap. sesuatu yang terjadi. Betul Oke, sekali. mungkin dari Bu Ayfi gimana Bu tentang spirit of movement ini? Oke, kalau tadi Mbak Carla sudah mengatakan banyak hal ya, yang saya simpulkan itu sebenarnya Dikit nggak banyak. kalau aku sih mikirnya gini, kita tuh punya tantangan 2 kali lipat daripada hari normal. Ya, jadi spirit movement itu benar nggak harus pas gini aja sebenarnya, kita harus semangat untuk melakukan perubahan. Tapi sebenarnya di kondisi yang kayak gini itu kita 2 kali malah harus semangatnya. Bukan berarti kita malah harus lesu, down, putus asa gitu ya Mbak ya. Betul, harus semangat strong ya. Semangatnya tuh harus 2 kali lipat Iya, ya. semangat. Iya. Dan melakukan perubahannya itu juga mungkin lebih keras ya daripada yang sebelumnya. Iya. Kan Lebih kita sekarang kreatif. terbatas. Oke. Oh, Tapi iya. kreativitasnya nggak terbatas. Ya betul. Malah kreativitasnya tuh harus lebih 2 kali lipat lagi. Betul. Siap-siap. Berarti pokoknya dimanapun berada harus tetap kreatif dan berinovasi gitu ya. Betul. Itu kuncinya. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang Universitas Dinamika secara mendalam, saya mau memberikan informasi dulu nih kalau Undika itu membuat beberapa acara dalam Disnatalis, yaitu 4 lomba Bu. Itu pertama lomba video ucapan Disnatalis ke-37 Undika. Ini berlaku untuk karyawan, dosen maupun mahasiswa dan juga masyarakat umum. Oke. Nah, untuk yang kedua itu ada lomba swafoto dan ucapan Disnatalis. Yang ketiga lomba make up challenge yang lagi viral itu Bu. Jadi Brush kita buat challenge apa sih? brush iya, brush iya, challenge. iya. Nah, nanti Iya betul. Kuasnya yang- dilempar kemana, terimanya kemana. Iya. Ya. Nah itu menarik juga tuh buat tantangan. Terus yang keempat lomba fit Instagram dan caption terbaik bagi Ormawa. Ini khusus Ormawa. Yang tiga tadi untuk dosen, mahasiswa, karyawan dan juga umum. Yang satu ini untuk Ormawa. Nah untuk informasi lengkapnya bisa dicek di websitenya Universitas Dinamika dan juga Instagramnya. Itu sih. Nah itu dulu informasi ini namanya Ibu sama Mbak kalian ini tertarik nggak ikut Ibu. nih? Jangan ibu. Oh, Nona ya, kakak sih. Oh, kakak, oke. Oh kakak. Kakak. Nona. Atau noni. Kak Ayuvi dan Kak Kalra. Boleh, boleh. Aku bingung nih. Carla. Carla. Perlu Oke. pakai 6 tag nggak? Mungkin aku harus pakai 6 tag. Kak Ayuvi dan Kak Carla. Kira-kira tertarik gak sih ikut lombanya di Undika nih? Ya tertarik dong, ya Iya. kan? Pasti ada hadiah yang Oh, diberikan. iya, Nah banyak itu banget. dia, hadiahnya apa tadi? Hadiahnya ada yang uang tunai 600.000, ada Wow, itu lumayan itu. apa ya Itu dia? buat pakai Banyak data. sih. Pokoknya Buka dicek puasa, langsung aja. oke. Pokoknya ada hadiahnya pasti. Oke, sip. Oke, nanti kita tinggal cek aja di Instagramnya Betul. Undika ya. Ya. Oke, Siap. Oke, selamat berpartisipasi. Oke, sebelum kita udah bahas pembukaan, mungkin pertama aku mau nanya tentang sejarah singkat Undika sendiri. Mungkin ke Kak Kalra ya. Akhirnya gimana sih Undika ini? Apa dari dulu namanya Undika atau ada perubahan dari tiap tahunnya? Senior bagaimana? Oh enggak, sama-sama kok kita belajar kan? Merendah gitu. Enggak, sebenarnya sejarahnya setahu saya ya, sejak saya ada di sini kan di tahun 2013. Jadi sejarahnya Undika tuh sebenarnya itu di 30 April 1983. Jadi awalnya namanya itu adalah Stikom ya dulunya, tapi 83 itu namanya AKIS. Iya, Ya, masih dalam bentuk akademi komputer begitu. Hmm. Jadi yang awal-awalnya belum terlalu spesial sekarang sih komputer gitu kan. Dan komputer pada zaman dahulu tuh sudah wah banget gitu ya. Karena teknologi juga nggak sepesat sekarang gitu. Terus kemudian tempatnya juga belum di Raya Kedung Baru. Jadi awalnya masih di daerah, setahu saya di daerah Ketintang ya, gitu ya. Koreksi ya kalau salah ya, nggak apa-apa loh, ini yang senior di sekeliling saya ya. Iya. Ketintang, Mutisari, baru Kedung Baru. Iya benar, Ketintang. Waktu itu saya belum lahir, masih muda. Ya, kan ini kan saya jauh setelah saya. Gitu kan. Jadi itu di Kutisari, di Ketintang, Kutisari. Kemudian di tahun 99 udah baru pindah ke sini di Kedung Baru ini kan. Itu jadi namanya udah Stikom.
Jadi dulu namanya adalah Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Surabaya. Jadi fokusnya memang hanya di komputer aja. Itu kan bertahan terus, kemudian sampai di tahun 2013 itu atau 14 berubah jadi institut. Jadi Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya. Jadi kalau dulu sekolah tinggi fokusnya mungkin hanya di satu bidang, tapi kalau institut boleh nambah nih jurusan-jurusan yang lainnya. Kemudian akhirnya ingin jadi lebih baik lagi, mahasiswa juga pengennya tambah banyak kan kayak sekarang gitu kan. Nah, kemudian jadilah Universitas Dinamika yang dulunya adalah Stikom Surabaya. Dan terakhir perubahannya tahun 2019 ya Kak? Ya, 2019 itu jadi universitas. Oke. Marketing banget. Jadi itu ya dari Memang saya didik kayak gitu, didik untuk menjual Stikom Surabaya atau Undika. Produk knowledge kan dapat banget. Harus tahu ya. Tapi emang ini ya apa ya, kalau mendengar kata Stikom atau Undika itu mengarah ke teknologi gitu ya? Iya, dulunya memang terkenalnya adalah teknologi. Pokoknya kalau kuliah komputer yang bagus cuma di Stikom, yang lainnya lewat. Gitu. Nggak cuma Terbaik sampai sekarang. Sampai sekarang juga, iya benar emang gitu. Tapi sekarang ada jurusan yang baru dong, jangan Iya. salah. Oh, iya. Iya, ekonomi dan bisnis itu juga bagus, apalagi yang mata kuliah kewirausahaan, ya kan? Dosennya ada di banyak, sebelah saya, banyak. ya kan? By the way saya FPI. Oh, Salah deh. salah ya? Aduh. Ya, Aduh, koreksi dikit lah. tapi ngomong-ngomong, awalnya kan emang teknologi aja. Nah, ini menambah ke ekonomi dan bisnis. Itu tahun berapa ya, Mbak? Itu kalau nggak salah di tahun 2000 berapa ya, 14-an kalau nggak salah ya itu. Moga aja bener ya, kalau nggak salah sih kayak gitu. Jadi ada jurusan Fakultas Ekonomi Bisnis, itu ada akuntansi sama manajemen gitu. Berarti masih 6 tahunan itu ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong untuk teknologi sendiri, Kak Kalra, itu jurusan apa aja sih yang ada di sini? Kalau di Undika atau dulunya Stikom Surabaya itu jurusannya ada 9, fakultasnya itu ada 2. Ini disebutin deh satu-satu nih. Ya, nggak apa-apa, singkat aja. Singkat ya. Pokoknya Fakultas Teknologi Informatika itu ada Sistem Informasi S1, kemudian ada Teknik Komputer, kemudian ada Desain Komunikasi Visual DKV, kemudian ada D4 Produksi Film dan TV, ada juga D3 Sistem Informasi, itu yang FTI. Kemudian berikutnya ada FEB, itu ada ada jurusan akuntansi, lalu ada S1 Manajemen, sama D3 Administrasi Perkantoran. Hafal saya. 100. Wah. Berarti mungkin jurusan-jurusan ini udah cukup lengkap kalau misalnya teknologi gitu ya, Kak ya? Ya, betul. Oke, selanjutnya kita ke Kak Ayuvi. Mungkin dari dosen FTI ya, Kak Ya. Ayuvi. Nah, mungkin bisa ini sih dilihat dari sisi udah berapa tahun Kak BTW? Saya masuk maksudnya saya masuk tahun 2015 bulan September tanggal 1. Oh, hafal sedetail itu ya. Hafal ya? Hafal banget. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan tentang pengalamannya sih selama 3 tahunan ya, hampir 4 tahun. 4 tahun. 5 tahun. Itu itu berarti sempat di Stikom, waktu itu masih bentuk Stikom hingga menjadi universitas. Mungkin bisa dijelaskan tentang apa ya pengalamannya selama ini? Pengalaman saya masuk di Institut Bisnis ya, di Stikom Surabaya itu pertama saya tuh nggak ngerasa kalau sudah 4 tahun hampir 5 tahun ceritanya. Jadi dulu kan saya sebelum dari Stikom ini pernah kerja di suatu perusahaan swasta juga, cuma bertahan 1 tahun. Karena waduh, namanya juga pekerjaan di swasta, kemudian ya di bagian marketing juga, sales and marketing kayak Wow, senior saya juga. dari mana? Tapi karena lingkungan pekerjaannya nggak enak gitu ya menurut saya, sehingga saya cuma bertahan 1 tahun. Kemudian saya masuk ke Stikom Surabaya di institut itu, dan saya sudah hampir 5 tahun. Intinya adalah di sini itu lingkungan bekerjanya, kan di sini saya bekerja di lingkungan karyawan gitu ya. Itu kekeluargaannya sangat tinggi sekali, pertemanannya juga solid gitu ya. Jadi saya tidak bisa mendapatkan kondisi bekerja itu di perusahaan lain mungkin. Jadi menurut pengalaman saya di sini itu yang membedakan dengan perusahaan yang lain yang pernah saya bekerja di situ adalah lingkungan kerjanya yang stabil, tenang, harmonis, dan damai. Oke, berarti 5 tahun kerasa cuma setahun gitu ya, Bu? Ya kayak Bisa, iya. Jadi gini, loh, aku tuh ini sudah tahun berapa sih? Tahun 2020. Wah gila ya, aku udah 5 tahun berarti di sini. Kok gak kerasa ya? tapi yang setahun kerasa kayak lama banget gitu. Kalau setahun itu saya kerasa udah 10 tahun di sana. Kok aku gak kerasa saya pas? berarti
lingkungan sangat mempengaruhi kan Banget kita sih, kalau gitu ya. kerja kan gitu ya Mbak Carla ya. harus Lingkungan pekerjaan itu penting ya buat Iya, kita itu penting banget. produktif apa enggak, Iya. itu maksimal apa enggak, Oke, nyaman apa enggak. Oke, itu dari segi pengalaman. Mungkin dari segi pandang bagaimana sih Kak Ayuvi mengenal Undika sendiri, atau yang dunia awalnya Stikom dan sekarang udah menjadi Undika. Saya tahu Stikom dari mana atau maksudnya gimana? Dari Stikom dulu mungkin ya Stikom gambarannya itu mungkin ada oke. pembeda gitu atau gimana? Kalau dari sisi internalnya sendiri sebenarnya kita tuh tetap nggak terlalu banyak perbedaan yang bagaimana banget gitu ya. Orang-orangnya juga benar-benar nyaman, diajak kerjasama, kemudian saling membantu, itu tidak lebihan itu tidak berbeda, tidak berubah. Kalau dari sisi tantangan sih saya rasa itu yang berubah sih. Dulu dari Institut Bisnis Stikom sekarang ganti nama jadi Dinamika, itu kan tantangan banget ya. Saya juga merasakan sih meskipun nggak ada di garda depan seperti Mbak Carla, berhadapan dengan mahasiswa anak SMA ya Mbak ya, calon mahasiswa. tapi pernah sekali 2 kali saya diundang untuk ikut keliling ke sekolah-sekolah itu bagaimana menjelaskan bahwa kita ini adalah Stikom dinamika ini. Berarti Problemnya itu brandingnya itu biar Iya. itu berganti itu ada tantangan tersendiri gitu. Iya, dari situ sih saya ngerasa bedanya tuh gitu. Atau mungkin buat orang-orang yang sudah lama banget di sini kan cintanya Stikom ya, atau mahasiswa yang dulu-dulu alumni taunya kan Stikom sebagai alma maternya. Sekarang dengan dinamika itu bagaimana tetap cinta gitu. Beda nama, beda rasa. Oh iya, Asik. benar-benar. Tapi kita harus bekerja keras buat memperkenalkan itu ya, membranding bahwa Stikom udah ganti nih menjadi Undika. Iya, kan gitu. lebih bagus ya universitas ya. Iya dong. Universitas. Pilihannya banyak juga jurusannya kan. Bisa bertambah. Oke, masuk ke itu tadi, kita udah menjadi universitas, jadi udah bisa banyak ke bidang gitu. Kalau Kak Ayuvi sendiri, apa sih yang dipikirkan ketika udah menjadi universitas? Adakah apa ya ide atau inovasi yang akan dilakukan nantinya? Kalau dari sisi saya pribadi ya, ini bukan dari sisi institusi ya, Iya, karena terlalu tinggi iya, banget. iya, mungkin kita Dari sisi saya pribadi, bagaimana saya itu bisa menambah kompetensi saya pribadi. Kalau dari sisi dosen kan punya 3 tugas ya, tridharma perguruan tinggi. Ada pengajaran, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, di situ bagaimana saya harus bisa semakin balance ya, nggak cuma ngajar doang yang banyak, tapi punya karya, punya penelitian yang masuk ke jurnal yang bagus, pengabdian masyarakat, ya kegiatannya itu bisa bermanfaat buat masyarakat. Gimana itu bisa lebih aktif lagi, karena saya rasa sih, saya jujur aja sih, kemarin tuh masih belajar gimana sih penelitian yang baik itu nggak ngerti gitu. Gimana sih pengabdian masyarakat itu juga nggak ngerti gitu. Jadi cuma ngajar kan, ngajar itu bukan cuma sekedar ngasih teori ya, tapi gimana pengalaman kita dosen itu di masyarakat diimplementasikan ke pas ngajar itu biar lebih kena. berarti pengaplikasiannya gitu ya Kak ya. Betul. Oke, mungkin balik ke Kak lagi. Mungkin tadi udah bahas tentang sejarah, kayak sejarawan aja ya Kak. Kemarin juga di mana itu di marketing hari buku Oh iya, sejarah juga. Aduh. Saya juga. Abis ini Bukannya zaman dulu. dapat gelar sejarawan ya. Loh, kita ini ada kan karena bagian dari sejarah masa Oh, lalu. Oke, benar. Oke, karena tadi udah bahas sejarah, mungkin ke pengalaman pribadi sih udah lama kan, hampir 8 tahun ya dari Iya, 2013 sampai sekarang 2020. 7 tahun kan ya. Mungkin pengalamannya sih dulu yang awalnya institut terus jadi universitas. Tantangannya apa pengalaman pribadi, atau mungkin ada lucu nggak apa-apa, atau menantang dia nggak apa, menakutkan nggak apa-apa nih? Pengalamannya banyak sih, karena jujur aja ini adalah pengalaman bekerja yang sangat lama gitu ya. Karena dulunya memang tidak ada background atau memang tidak ada pengalaman di dunia pendidikan gitu ya. Tapi dari pengalaman-pengalaman yang terdahulu itu udah nggak kaget juga sih ketemu banyak orang gitu ya, di dunia marketing juga gitu. Pengalamannya apa ya, paling enak selama di sini tuh bisa keliling di tempat-tempat yang nggak pernah saya kunjungi sebelumnya. Kalau marketing kan memang harus keluar kota, nggak cuma keluar kota tapi juga ke luar pulau gitu ya. Bahkan ya boleh, kapan-kapan nanti bisa ikut saya ya. Tapi ninggalin kelas loh. Keluar pulau ya. 2 minggu kita bisa. Bisa diatur. Asik.
Oke, mungkin yang mendengarkan ini bisa kasih izin gitu ya. Ya itu sih sukanya karena di tempat-tempat yang baru gitu, dan dibilang capek ya, tapi nggak apa-apa, itu salah satu resiko pekerjaan juga, jadi dibuat enjoy aja gitu kan. Pernah waktu itu kerja itu dalam 1 bulan keluar kota terus, keluar pulau lebih tepatnya, jadi cuma singgah di rumah itu cuma 1 malam aja. Jadi misalnya kalau saya pulang hari Jumat malam gitu ya, hari Sabtunya atau Minggunya saya harus balik lagi gitu, pergi ke tempat mana misalnya, ke daerah mana. Di garda paling depan di Undika. Ya, jadi memang keluar masuk bandara udah bukan hal yang asing lagi. Oh, Ya, kalau biasa. Iya, kalau dulu orang aduh naik pesawat tuh sesuatu yang wah gitu ya. Tapi puji Tuhannya saya dikasih kesempatan gitu selama di Undika. Jadi Berarti terima udah kasih biasa aja. gitu ya. Ya bukan biasa lagi tapi luar biasa buat Udah saya. kayak makan gitu ya. Makanan sehari-hari. Jadi terima kasih buat Undika sudah kasih kesempatan saya untuk melebarkan sayap gitu ya. Terus kenal-kenal juga sama teman-teman SMA gitu ya. Ternyata saya juga kayak gitu tuh. Dulu SMA-nya kayak gitu gitu. Jadi kayak semacam ngingetin sama yang dulu-dulu sih. Oh, saya dulu sekolah SMA itu kalau ada guru yang presentasi kadang saya nggak perhatiin, tapi ternyata kena di saya juga gitu. Nggak enak ya ternyata dicuekin gitu ya. Terus ingat mantan nggak? Enggak juga ya. Enggak jangan deh. Kan harus move on, kan ada gerakan perubahan gitu ya. Iya, dong, harusnya. Gitu. Jadi ya itu sih kalau buat saya. Jadi terima kasih sekali lagi loh untuk Monica Stikom Surabaya kasih sesuatu yang luar biasa ke saya. Gitu. Keren. Ya, Jadi Undika yang terbaik ya. harus. Oke, kita udah bahas secara pengalaman Unda, mungkin kita beropini tentang namanya dulu ya kayak. Soalnya kemana-mana nih, saya juga misalnya ditanya di mana nih kerjanya Undika, masih ada yang nggak tahu. Oh dulunya Stikom, baru oh alah itu. Jadi gimana sih kalau dari Kak Kala sama Kak Yufi sendiri tentang penamaan itu? Susah banget gak sih kita membranding orang-orang yang dulunya Stikom sekarang udah jadi Undika kayak gitu? Gimana? Harusnya ini menjawab tim marketing. Oh gitu ya. Sebagai garda depan. Tentara perang. Oh gitu ya. Tapi mungkin Kak Yufi punya teori atau apa gitu. Teori. Mungkin harusnya dari mata kuliah nih punya produk apa kita bisa dimanfaatkan kayak gitu Ya, ya Kak ya? betul. Oke, saya akan berpikir dulu. Silakan. 1 jam kemudian. Oke, di Stikom gimana nih brandingnya udah kuat banget di masyarakat Stikom gitu. Setiap perubahan tuh pasti ada resikonya masing-masing. Ya, ada positif dan juga negatifnya. Tapi setiap perubahan itu pasti sudah dibicarakan lebih dalam, sudah dalam proses yang juga lama gitu ya. Kenapa harus berubah? Kenapa harus ganti? Itu pasti semuanya juga ada alasan. Seperti yang saya sudah bilang dari awal ya, everything happen itu ya ada hikmahnya, ada alasannya. Kalau dibilang susah iya, kalau dibilang nggak susah ya nggak juga gitu ya. Jadi untuk meyakinkan orang bahwa Undika itu adalah Stikom Surabaya, ya memang ada tantangannya masing-masing gitu ya. Tapi bagaimana pintar-pintarnya kita aja untuk bisa jualan gitu ya. Apalagi namanya kita yang Stikom Surabaya udah terkenal, udah banyak orang yang tahu. Jadi nyombong dikit di situ gitu, nggak apa-apa. Dan apa yang sudah dilakukan atau belum dilakukan sebelumnya ya dilakukan aja. Undika belum ngelakuin apa nih? Ya misalnya iklan kayak gitu ya, atau semacam bikin podcast kayak gini, ini juga salah satu promosi juga kan, atau bikin iklan di media-media yang lainnya nggak masalah juga gitu. Jadi selalu berpikir positif aja lah, harus selalu semangat, apapun yang terjadi harus jalan terus gitu. Oke, mungkin jadi dari Kak Yufi nih bagi dosen, mungkin ada inovasi apa ya kira-kira yang bisa membranding dari Stikom menjadi Undika? Tadi saya ngomongin ini ya, tadi pertanyaannya filosofis dulu ya dari brand nama ya. Brand. Sebenarnya kalau saya pernah mendengarkan dari diskusi-diskusi itu, penamaan dinamika itu karena dynamic berubah ya. Dinamika itu kan selalu berubah, dinamis. Berubah-ubah. Seperti keadaan kita di zaman era teknologi itu kan selalu berubah-ubah ya Mbak. Betul. Itu perilaku masyarakat berubah, kesukaan berubah, hobi berubah, kesenangan berubah, kecenderungan berubah. Jadi sudah pas sebenarnya dengan dinamika ini gitu. Kemudian bagaimana cara supaya ada inovasi-inovasi baru untuk dinamika? Salah satunya ya seperti saat ini ya, paling gampang aja sekarang ini. Dulu di Stikom Surabaya
nggak ada tuh yang namanya podcast, kita nggak kenal Iya, juga ya. Iya, betul. Podcast itu kan baru terkenal saat-saat ini ya, di mana banyak baru-baru ini. artis-artis punya podcast. Iya. Podcast audio dan visual. Betul, dan anak-anak muda tuh juga sudah mulai kenal Ah, podcast. tertarik. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Karena segmen kita tuh kan anak-anak muda ya, Mbak. Iya. Anak. Jadi harus selalu Dan sudah melek mereka- media gitu ya. Betul. Mereka mau sekarang suka apa, kita harus hadir seperti itu untuk mendekati mereka. Itu inovasi yang sebenarnya susah loh. Ikut perkembangan zaman tuh nggak gampang loh ya. Kan sumber daya manusianya apakah ada? Kita nih mampu nggak bikin kayak gini nih? Fasilitasnya ada nggak? Budgetnya ada nggak? Budget. Gitu. Jadi inovasi pertama adalah sangat keren sekali kalau kita itu bisa selalu mengikuti perkembangan zaman disertai dengan kemampuan di dalamnya, internalnya, SDM maupun fasilitasnya. Berarti mungkin kita juga basisnya teknologi harus menyesuaikan juga. Betul, apalagi teknologi ya harus ya. harus paling utama, paling depan kalau bisa yang mensosialisasikan ke masyarakat kayak gitu. Betul, yang ngasih tahu ini loh ada Iya. kayak gini Oh, sekarang. benar. Yang bikin dinamika, yang harus kasih tahu. Harus Gitu. paling depan kayak gitu ya. Betul. Oke. Udah, mungkin pesan nih. Yang ini kan yang ke-37. Pesan atau kesannya. Pesan udah kali ya tadi. Pesan udah dari Pesan-pesannya aja deh. Sama apa sih yang diharapkan dari Undika sendiri? Silakan, siapa nih yang jawab duluan nih? Mau sweet dulu atau Oh, kita berantem aja deh. Senior. Enggak senior guys. Ada yang lebih senior loh sebenarnya. Iya. Apa ya pesannya? Jadi universitas yang jangan pernah berhenti untuk mau belajar, gitu aja sih. Karena persaingannya tuh makin lama kan makin banyak. bener. Mau belajar aja satu sama lain, tetap down to earth, jangan pernah sombong menjadi sebuah universitas. Tetap membumi, itu aja sih. Ya. Oke. Harus peka terhadap lingkungan gitu juga ya. Ya. Oke, untuk Ivy gimana nih Kalau pesannya? saya pesannya dari sisi internal harus tetap kompak ya. Betul. Harus tetap solid Siap. orang-orangnya. Sip. Karena kalau satu jalan satu nggak jalan itu tetap akan pincang. Jadi tantangan kita semakin besar jadi universitas, maka pesannya adalah tetap kompak, bikinlah lingkungan pekerjaan yang bikin orang itu Nyaman. bekerja dengan nyaman, produktif, ikhlas bekerjanya total. Dan Ya, kita itu. semakin maju. Itu susah tapi itu Iya. pesannya sih. Oke. Terus kompak untuk kita semua agar bisa mencapai semua yang diinginkan. Betul. Oke. Kira-kira kita belum ngomong tagline-nya kita ya. Oh iya. Tagline Universitas Dinamika apa nih Kak? Dynamic movement towards excellence. excellence. Oh, ada gerakannya sebenarnya, Oh, tapi kalau podcast iya. nggak kelihatan kan? Oh, mungkin dijelasin aja ya. Dijelasin aja sambil berdiri, kemudian juga Tangan tangan ya, digenggam, digenggam. menghentakkan. Gitu. Hentakkan. Dynamic movement towards excellence. Towards Gitu. excellence. Jadi bayangin aja gitu ya. Kalau gue ucapin. Oke, berarti sebelum kita penutupan, kita mau ucapkan selamat ulang tahun dulu kepada Oh, iya. universitas tercinta kita. Boleh. Mungkin aku nyebutin Universitas Dinamika, Kak Yuki sama Kak Rara tagline dulu, Dynamic Movement Toward Excellence, lalu selamat ulang tahun dan apa ya, dan sama ya, selamat ulang tahun yang ke-37, tetap jaya dan Sukses Sukses. selalu. Sukses selalu. Sukses selalu. Jaya dan sukses. Harusnya dia ada catatan. Oh iya, gitu ya? Iya kan, harusnya gitu atau poster gitu kan. Ini yang harus ditunjukkan. Ya udah, pokoknya ucapin itu tadi Ya. lah, pokoknya Ah, simple oke, aja. oke. Oke, saya boleh ya kayak biar kita kompak. Oke. Kita latihan dulu nggak nih? Latihan dulu atau langsung nih? Kayaknya langsung aja deh ya kan. Oke, siap nih. Saya juga diminta dadakan kok ya. Curhat. Oke, Universitas Dinamika. Dynamic movement towards excellence. Selamat ulang tahun. Yang ke-37 37 tahun. untuk Universitas Dinamika. Iya. Semoga jaya selalu. dan sukses. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima Kak kasih. Farah dan Ivy. Sama-sama. Semoga kita jumpa di podcast selanjutnya ya. Siap. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye. And Kak. Ucap dadaan. Mbak bisa dulu, istirahat dulu, minum-minum dulu. Puasa. Oh. Emang Allah nggak puasa? Ada buka